Itu mungkin dari fisip 21 apa 22 atau 21 semua. Mungkin sebelumnya kenalkan, nama saya Habib Nurhuda dari jurusan Teknik Sipil angkatan 2020. Gitu. Itu sistemnya tuh mau gimana atau sok mau gimana nih? Ngobrol aja sih itu. Ngobrol aja. Siapa namanya? Julian. Elia. Gina. Febi. Herdi. Apa ya? Ridwan. Ini kan dari matkul sebenarnya tuh. Matkul apa aja? Politik identitas dan multikulturalisme gitu. Jadi dibagi kelompok, suruh wawancara beberapa identitas lah, pokoknya komunitas-komunitas yang kiranya membawa identitas Islam. Bukan Islam ya, pokoknya ya kayak contohnya kayak komunitas apa ya, anak pang gitu, tapi yang apa, Kita kebagiannya iya. yang Islam moderat iya, gitu. Islam moderatnya. Makanya mungkin kita datang ke sini tuh mau wawancara terkait yaitu identitas. Gimana sih kalau misalkan HM itu memanfaatkan lagi kan ngebawa apa unsur Islam gitu. Nah, kaitannya sama politik tuh gimana gitu. Paling latar belakangnya dulu aja. Latar belakang dari HMI gitu ya. Iya. Jadi kan kenapa mungkin ya HMI itu kan organisasi mahasiswa gitu yang didirikan oleh Lafran Panek tahun 1947, di mana dengan misinya itu tentang keislaman dan keindonesiaan gitu, di mana keislamannya ikut dan keindonesiaannya pun ikut. Kita diajarkan untuk tentang Islamnya ada, untuk belajar dari hal-hal yang berbau untuk menaungi keislaman, di mana Islamnya itu semua gitu, nggak berdasarkan misal NU gitu. HMI menaungi dari mahasiswa yang notabene Islam, NU, Muhammadiyah, Persis, semua lah. Kenapa juga menujunya ke politik gitu ya? Kan HMI itu didirikannya waktu itu melihat kondisi Indonesia pada masa dulu gitu, yang dimana kegelisahan apa gitu ya, melihat Indonesia yang kurang nilai-nilai keislaman itu mulai luntur, lalu Lafran Panek yang membentuk HMI gitu. Itu sih. Setahu saya juga kan HM itu memang apa awal dari pergerakan mahasiswa Islam gitu. Pas zamannya apa sih? Ya itulah reformasi kan. Dan yang jadi ininya tuh HMI gitu. Nah, kalau gitu dari dulu kan memang HMI itu udah inilah udah buat pergerakan gitu, buat pergerakan politik lah bisa dibilang kan. Kalau sampai sekarang itu apakah terus konsisten kayak gitu apa gimana? Untuk dibilang konsisten itu memang wajib gitu kan. Iya. Sama, dan memang juga alumni HMI pun banyak yang karirnya baik di politik. Bukan politik aja sih, di akademisi juga ada gitu. Di pengusaha juga banyak gitu. Sok lu? Kelompok kan aja. Jingo aja. Beri ngopi itu, Beri ngopi. Coba belum cair. Santai weh. Atau gimana ya? Enggak sih. Enggak. Tergantung dari pribadi si anggota HMI yang lulus lah.
Jadi Alumni bebas ya. HMI, bebas. Dan orang partainya itu nggak harus yang Nggak. berbau Islam, Nggak. nggak itu. PKB Golkar gitu. Ada soalnya kan yang Oh, iya. alumni HMI juga banyak gitu kan. Saya Jadi sebenarnya HMI mah tengah dan kudu ke partai mana. Contoh, Amin Rais di mana? Membuat PAN. Memang apa sih? Ieu Islam henteu kan? Jadi memang secara politik tidak berpihak kemanapun sebenarnya gitu. Karena semua orang punya jalan masing-masing terkait politik identitas anu memang ngarahkeun karena adinya di HMI sendiri nuku abi di naonnya selama di HMI oge nu dirasakeun can pernah diajar tentang fikih. Soalnya ketika belajar fikih artinya mengkultuskan suatu paham gitu dalam Islam sendiri. Ya, Iya. tapi kita belajar tentang Islam worldview, bagaimana memandang Islam secara utuh yang memang tidak menuju suatu aliran gitu, aliran Islam kiri kanan dan seterusnya. Untuk semua golongan. Untuk semua golongan matakna di HMI mah nu NU aya, nu Muhammadiyah aya, kasih nu kasih saya, nu kejawen aya, bapak lah banyak lupa parupa gitu. tapi menerima itu. Tapi menerima itu gitu. kalau ngomongin soal sikap politik gimana? Netral. Netral sih. Tapi kalau misalkan dari masih dalam kader gitu ya, masih apa ya? Misalkan kan masih seorang kader HMI itu nggak boleh untuk terjun di politik. Berarti emang ya sih namanya juga mahasiswa ya. Harus netral. Kontrol sosial. Kalau misalkan mau terjun di politik ya harus lepas juga identitas seorang kader HMI gitu. Kalau mau nyalek gitu. Soalnya ada teman saya tuh yang LK2, dia nyalek di mana ya, orang mahasiswa Kalimantan, dilepas Saya. titel kader ya sebagai kader HMI gitu. Terus bagaimana HMI berperan dalam mempromosikan politik identitas Islam moderat di kalangan mahasiswa sama masyarakat? Cara HMI Iya. untuk berperan di lingkungan mahasiswa masyarakatnya. Ada kan nggak promosi politik ya? Enggak kan? Tidak mempromosikan politik. Oh. Jadi gini Mantung bersama. Jadi pasti identitas dari HMI sendiri itu Islam, tapi nilai-nilai apa yang menjadi ciri khas gitu. Jadi ciri khas dari HMI yang menjadi identitas politik HMI dibawa kemana-mana. Nilai dari keislaman yang HMI bawa itu apa? Menjadi ciri khasnya gitu. Tujuan HMI itu kan terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari esensi akademisnya juga kita menerapkan dan menumbuhkan pencipta, lalu pengabdian kepada masyarakat itu kita menerapkan. Lalu gimana caranya untuk mewujudkan masyarakat yang gimana ya, yang masyarakat yang makmur lah gitu. Kalau ranah HM komisariat itu tidak terjunnya ke masyarakat tapi ke ranah-ranah kampus. Kalau mau lebih menjauh ke masyarakat ataupun ke politik itu ke ranah cabang. Karena komisariat itu masih suci lah gitu, masih bersih gitu. Kalau cabang ya gitu ya, cabang batko apalagi pengurus besarnya di Jakarta itu udah membantunya ke ranah-ranah masyarakat yang umum gitu. Kalau komisariat kan masih ke dunia perkampusan, perkaderan. Bisa dijelasin nggak tuh yang cabang itu gimana ke masyarakatnya? Kalau cabang
kan itu ada bidang namanya PPD itu PPD ya kayaknya adalah menahan ya nama. Jadi sebenarnya apa sih struktural di HMI lah ya, bisa dikatakan dari pengurus besar statusnya sebagai nasional, Banko sebagai statusnya sebagai provinsi, kemudian nama gubernurnya lah gitu namanya, terus cabang sebagai kota, dan komisariat adalah sebagai di apa sih lingkungan kecilnya gitu, paling kecil paling bawah gitu. Bisa desa lah. Nah terkait nanti dulu tadi teh Ya itu cabang. jadi cabangnya sebenarnya mah punya kontrol terhadap pemerintahan, yang memang sebenarnya tujuan HMI teh mengontrol kondisi pemerintah gitu, jadi mengawal keislaman dan nanti cara nanti dengan mengontrol pemerintah gitu, karena memang secara tidak langsung nanti badan lembaga itu bisa nguruskan KB aspek kehidupan gitu, maka ada yang disebut dengan titik fokus gitu, ternyata kontrol pemerintah gitu. Jadi memang kontrol terhadap pemerintah ternyata paribasa nama ngatokan dinas gitu segala macam eta gitu. Jadi memang arahnya untuk ke sana. Memang paribasa nama aksi-aksi besar teh sok diinisiasi ku HMI oge gitu. Tujuannya eta gitu. Apabila memang diplomasi sudah tidak bisa dilakukan, maka kita turun ke jalan gitu. Contoh satu ya waktu itu dari bidang Kumham cabang itu menyelesaikan sengketa jalan, itu dibantu sama HMI cabang bidang Kumham. Yang kemarin aja soal isu-isu politik tentang apa sih alat peraga kampanye yang diinisiasi oleh HMI, bahwasana can waktu kampanye tapi nanti spandukna geus berbau kampanye. Nah eta salah satunya yang mungkin aksi-aksi besar nama ketika penggulingan Soeharto inisiasinya dari mana? Dari HMI oleh Amin Rais dan kawan-kawan seperti itu. Terkait Islam moderat, dimaksudkan Islam moderat di dia teh paribasana HMI selalu menerima keterbukaan terhadap perubahan zaman gitu. Jadi paribasana mah henteu kuno, henteu gampang ngakultuskeun, teu gampang ngakafirkeun, teu gampang ieu teh bid'ah, ieu teh haram segala macam gitu. Dikaji heula gitu. Jadi HMI itu selalu menerima keterbukaan terhadap apapun itu. Bahkan kalau memang hal itu baik, kita perlu modifikasi gitulah terhadap perubahan itu supaya memang tujuannya adalah untuk kebaikan. Secara apa sih mengkampanyekan politik identitas di HMI itu terjadi dalam proses kaderisasi di HMI gitu. Makanya tadi saya katakan bahwasanya dari awal itu HMI tidak mengajarkan fikih gitu, mengajarkan fikih, mengajarkan wudu nu bener kumaha gitu. Karena memang tiap mazhab kadang mah urutannya teh anu beda gitu. Kudu ieu lah gitu. Nah, itu yang disebut dengan Islam moderat gitu. Itu Kalau aksinya sendiri sekarang agak ada penurunan nggak tuh? Kan kita kemarin lihat yang MK mengganti itu kan secepat itu, harusnya kan sebagai mahasiswa kan kita harus mengkritisi itu gitu. Kalau dari HMI sendiri aksi-aksinya sekarang tuh apakah lagi merosot apa gimana? Enggak sih. Enggak.
Tapi kalau ini mah di luar konteks ya. Kalau menurut Tum Habib kemarin yang MK ngeganti itu gimana tuh? Yang Apakah yang itu langsung nambah jabatan 1 tahun atau gimana? bukan yang si Gibran usia Oh. pencapresan. Masih gimana ya mas? Kalau menurut saya mah masih dalam hal kurang sih. Kurang Kurang. Kan yang waktu CK waktu itu kan cabang juga turun aksi untuk ke balai kota. Oh yang CK. PJ balai kota Tasik. Padahal itu Yang substansial buat penelitian aja ada gak? Oh, ini Tom kan sekarang capres ada dari HMI ya Tom, kayak Anies dan Mahfud MD gitu. ya. Itu ada gak pemegangan massa misalkan ada apa maksudnya himbauan gitu Untuk harus sana gitu. suara ya gitu. Nggak ada. Kalau afiliasi lah sekarang. Tadi kan katanya bebas lo mau ke mana aja kan, ke partai mana aja. Cuman kalau misalkan ke lembaga-lembaga pemerintah gitu tuh. Kalau dari HMI sendiri ada kedekatan dengan suatu lembaga atau apa di pemerintah? Untuk ranah cabang, cuma ranah cabang ini sebenarnya Nggak ada gak? itu. Tapi Setahu saya sih ada. oh ada. Masih ada dan selalu ada itu mah. Satu itu yang paling itu dinsos kota. Tapi tujuannya lebih ke ini barangnya apa, kemasyarakatannya, bukan Iya. ke politik ke atas. Tapi tetaplah bisa apa disebutnya afiliasi kan kerja. Sowan lah. Apa itu? Terus siapa yang bikin? Mau nanya, bagaimana HMI menangani isu-isu sensitif terkait dengan politik identitas Islam moderat seperti radikalisme dan intoleransi? HMI untuk isu-isu ya. Biasanya kalau di HMI itu sendiri di Autonomi Komisariat untuk mengawalnya itu kita tidak langsung serta-merta untuk menerima itu, kita harus kajian dulu, kaji dulu gitu. Itu Filter lagi. baik apa enggak untuk kita terapkan dan untuk kita tolak ataupun terima gitu. Jadi nggak langsung kita menerima secara mentah-mentah gitu. Ya bahkan hal-hal seperti itu sebenarnya menjadi bahan kajian gitu. Iya. Kenapa? Iya mah kalau sudut pandang menjadi pemerintah kan yang disebut radikalisme itu apa, intoleran itu apa gitu kan. Nah, kita perlu kaji bahwasana suatu lembaga ataupun apa sih yang dicap sebagai radikalis, sebenarnya kita harus juga apa sih ketika kajian itu memikirkan menjadi seperti dia gitu kan, apa keinginannya kan, supaya kita juga tahu gitu bahwasana ayah naonnya dia teh gitu, naonnya kayak gituan teh gitu. Karena memang muas mata-mata ikut kayak gituan memang tujuan yang besar gitu. Karena memang radikalisme sebenarnya menjadi isu yang bukan barang baru lah gitu. Udah lama sebenarnya lama gitu. Makanya di sini itu dikabar untuk paribasa nama kalian boleh kemana aja, tapi yang penting mah menghargai sesama manusia gitu.
Jadi tidak ada apa sih, kalau di HM itu tidak ada paksaan atau apapun. Bahkan jika teman-teman ikut pengadarannya tidak ada yang namanya apa sih bentak-bentak kayak gitu, gak ada. Gak ada sentuhan fisik ataupun gak ada. Saya yakin nih, kebetulan ini Apep juga mau ikut sebentar lagi Apep ya. Karena mahasiswa itu kan harus merdeka gitu kan, merdeka sejak hati. Di HMI sendiri ada kayak organisasi di dalam organisasi ya. Untuk contohnya gimana nih? Kayak apa ya? Jadi kayak Ada sendiri-sendiri sih masing-masing ya. Untuk di BPL itu Badan Pengelola Latihan itu Ya jadi beginilah, ada gitu. Kalau dikatakan secara kelembagaan ada, tapi memang bukan sebagai badan tandingan gitu, itu bukan. tapi sebagai sayap Support untuk ya. memperlebar apa sih apa ya, target operasi gitu kan. Contohnya di HMI itu ada, selain di HMI gitu, ada yang disebut dengan Kohati, Korps HMI Wati, yang memang si badan ini adalah bagian dari HMI juga gitu, yang memang secara fungsional mengurus isu-isu kegenderan, kewanitaan, keperempuanan gitu. Nah memang apa sih, isu-isu kewanitaan dan perempuan ini kan selalu ada gitu. Kekerasan apa sih, kekerasan rumah tangga, terus juga memang apa sih, hak politiknya apakah dicabut atau enggak gitu kan. Nah ini menjadi isu bersama. Selain itu banyak badan-badan lain juga, salah satunya adalah BPL, Badan Pengelola Latihan, yang memang BPL ini menjadi titik fokus untuk proses kaderisasi gitu. Paribasa nama anu ngelola kaderisasi teh ahli nanti BPL gitu kan. Jadi kita memang saya bukan BPL gitu. Jadi saya tidak bisa mengelola latihan gitu, karena saya bukan ahlinya gitu. Nanti ada prosesnya untuk bisa menjadi ahli mengelola latihan gitu, seperti LK1 gitu. Jadi memang ada ahli-ahli, terus juga ada badan khusus lah gitu. Contohnya LAPMI, lembaga apa sih, pers mahasiswa gitu, yang memang si kader HM ini yang suka tentang keduniaan pers gitu. Terus juga banyak lah pokoknya, ada LDMI, lembaga dakwah mahasiswa Islam, yang memang apa sih, secara kemampuan dia suka dakwah gitu. Nanti ada metodenya, pelatihannya dan lain-lain kan. Banyak sebenarnya. Jadi memang selain kita diajar tentang keislaman yang matang gitu, kita juga diajar tentang hard skill gitu, yang memang sesuai dengan minat bakat. Nah, makanya di HMI itu yang tadi disebutkan adalah insan akademis, pencipta dan pengabdi itu termaktub dalam yang disebut dengan insan cita gitu, yang memang itu dimiliki kadar-kadar HMI lah gitu, nilai-nilai itu. Jadi wadah ya itu mah. Jadi wadah, Sebagai minat bakatnya mahasiswa. jadi sebagai wahana berlatih, sukses tadi. Mana ikut naon aja? Mana ikut naon? BPL. Oh BPL. calon tapi acang, prematur, ngeri. acang. Nah, kan beda-beda ya, bukan kayak organisasi tapi kayak sayap gitu. Kayak ada tujuannya nggak sih buat ada program untuk memperkuat identitas Islam moderat di kalangan mahasiswa gitu? Ada. Jadi kan kayak tadi misalkan di BPL itu kan dalam halnya perkaderan di HMI. Nah, terus di lembaga kekaryaan itu kan dalam bidangnya geraknya ke minat bakat mahasiswa. Jadi
HMI itu mewadahi mahasiswa yang punya minat dan bakat sesuai fashionnya masing-masing mahasiswa gitu. Kayak misalkan contoh tadi kayak LATMI, terus LKMI, Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam gitu. Jadi ada gitu. Nah, kan di teh ada program kayak ada kolaps nggak, kolaborasi sama organisasi lain. Untuk dari ini mah nggak ada sih. kemarin itu yang di Kalau Sareko. Oh, itu mah kalau kolaps itu dalam hal kajian diskusi aja sih. Kalau misalkan jenjang training kayak misal perkaderan itu nggak bisa. Oh, jadi kolaborasinya cuma kayak ngobrol-ngobrol terus kayak diskusi gitu. Gitu aja sih. Kalau kolaps sama organisasi lain mah Nggak ada, kayak nggak cuma gitu doang. Ada tantangannya nggak? Tantangan terbesar dalam perjuangkan politik identitas di tengah konteks politik sosial yang kompleks. pasti selalu ada tantangan sih. Contohnya kayak misalkan apa ya? Kan setiap mahasiswa itu kan pasti beda-beda dalam hal pandangannya. Kita harus menerima itu sih, kayak nggak bisa memaksakan untuk si A itu untuk kita harus ikut ke sini itu, terus si B harus kita ikut ke sana, itu kita nggak bisa, harus menerima lah. Dan memang dalam setiap perjuangan selalu ada sampah seperti itu. Naon sirigeun. Yang Dewan, Dewan. Terus ada nanti Apalagi bingung dengan tingginya. contoh nih, ini kan dulu masjid ini tuh dikelola sama Ahmadi yang ya agak gimana ya, melenceng sih dalam hal ini. Ahmadiyah dan Nabinan Wagenap. Lalu diselamatkan, waktu itu kan kayak mau dibakar gitu masjid, mau dihancurkan sama warga-warga sekitar, tapi diselamatkan oleh HMI. Makanya sekarang dipegang sama HMI, dikelola. Ini kan tanah wakaf. Terus bilang saya di Tasik sok BKR naon. Tahu, ada orang tahu sih. PKR. Dan mana ya? Apa? Singkatan BKR. Apa? Badan Keamanan Rakyat. Dalam PKR. Jalan BKR, Iya BKR singkatan ya. singkatan BKR. Kata Nah, upaya HMI untuk mendorong pemahaman antara kelompok identitas yang berbeda itu gimana? Kayak berbeda pandangan gitu sama masyarakat gini. Biasanya kan kalau misalnya yang berbau terlalu Islamik gitu teh kayak mau dia mah kieu terlalu Islamik teuing. Nah, itu gimana upayanya? Kita kan di HMI tidak untuk memaksakan, misalkan kita harus misalnya di sini itu Muhammadiyah, kayaknya karena ketua DKM Muhammadiyah,
jadi nggak harus untuk ikut gitu. Jadi menyesuaikan sih, bisa diterima di setiap pribadinya masing-masing gitu. Kalau kira-kira tidak sesuai boleh meninggalkan barisan. Tidak Tapi memaksa ada juga. nggak sih kayak konflik yang ngebuat kayak hampir pecah belah gitu Enggak. di lingkungan gitu? malah lebih ini lebih menyatu gitu. Kayak misalkan kita lebih tahu dalam hal ajaran kayak Muhammadiyah, oh kayak gini, terus NU kayak gini, kan lebih paham sih, lebih banyak yang didapat. Oke. Menurut terakhir A, harapan HMI dalam jangka panjang atau pendek terkait politik identitas Islam di Indonesia? Harapan HMI sih banyak gitu ya, kayak dalam hal untuk tadi bisa menciptakan masyarakat yang adil, makmur yang ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin terlalu filosofis maksudnya aku masih jauh sih. Nabi Muhammad teh maksudnya. Nah, cara nanti salah satu bentuk konkret nanti nyata melakukan proses kaderisasi lah gitu. Jadi bagaimana kita melakukan perubahan menuju itu kalau memang secara kemampuan individu itu belum siap gitu. Jadi disiapkan heula ya, dididik heula, dibina heula gitu. Difasilitasan heula ya. Kira-kira memang apa sih, kalau sudah cukup baru kita terjunkan gitu. Karena memang tiap kadang ini kadang masuk unik sorangan gitu, punya keunikan masing-masing lah gitu, dan memang punya peran di bidangnya juga gitu. Jurusan kan memang beda-beda jurusan gitu kan, beda fakultas. Kayak saya teknik sipil, teman-teman dari fisik, politik. Jadi disiapkan untuk sesuai passionnya masing-masing untuk dia tadi untuk tercapainya masyarakat tadi. Gitu sih. Makanya nanti alumni HMI mah aya di mana wae gitu. Dari tingkatan terendah sampai ke nasional gak aya ya wae. Pasti ada. Aya Terendah, betul terendah. yang penting lingkungan kecil RT RW. Iya, pasti aya kader HMI mah. RT RW aya, wali kota aya, kepala desa aya. Nu acan teh hiji euy, presiden can boga. Wakil presiden mah aya. Di Sundala. Jadi kumaha dia? Can aya presiden unggul, teu boga teh hiji. Alumni HMI can boga teh hiji, presiden acan. Ayeuna Mahfud MD itu kader HMI. Anies Baswedan sama juga. Dari tahun pengalihannya pengurusan Ahmadi ke HMI tahun berapa? 98. 98. Tapi menerima gak si Ahmadi dialihkan pengurusannya jadi? Enggak ada belum jadi maksudnya, tapi kan harus dimusnahkan sih. Oh, musnahkan. Langsung diambil alih. Jumatan teh diberi gocap. Dulu di sini nggak ada jumatan, Oh. baru tahun 2010-an lah baru diterapin jumatan. Karena masyarakat tuh takut gitu untuk sholat di sini. Karena memang bahasa nama Sesat. sesat gitu. Buat bahula mah jangan gitu. Pantesan kalau dari jalan nggak kelihatan ada Kelihatan masjid. ya. Ya, tadi juga kan kesini kan baru. Terus di mana? Gitu. Itu cuma ada jalan, cuma masuk situ ada masjid. Saya kan bingung. Ini kan selama saya jalan ke sini nggak kelihatan masjidnya. Iya. Tapi kalau sekarang ada yang ini nggak, masih masyarakat masih wah udah dipegang HMI tapi masih wah ini sesat gitu. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi udah clear aja. Memperbaiki citra itunya gimana tuh? Dari sesat menjadi sekarang berbeda gitu. Seiring berjalannya waktu sih
gitu masih Tapi ada kesulitan nggak? ada Pasti lah. ada sih kayak kan ini tuh waktu itu sempat ini ya kepemilikan Wakaf kan maka katanya. yang punya itu futsal Itu. BKN Yang mewakafkannya tuh. mewakafkan dulu itu diwakafkan ke keluarganya. Nah kebetulan keluarga yang wakaf itu Ahmadi. Sempat di sini tuh mau diambil alih lagi karena kuat ya waktu itu ada dari senior yang kebetulan dia di Notaris Pak Hendriana Notaris, jadi bisa lah. Gampang. Banyak sih tantangan untuk mempertahankan album HMIT. Dan untuk bentuk konkretnya ya nama tinggal ibadah dipain segede gitu kan semaksim itu adalah bentuk pengayuman masyarakat cara diusir gitu sampai jadi aya cai mangga sholat mangga bade sok nu nginep sok seueur gitu, jadi sangat terbuka gitu untuk masjidnya ditutupan jam 12 misalkan jam 10 24 jam 24 jam buka, silakan kalau mau tidur silakan. banyak musafir yang kesini, pasti musafir itu yang datang ke sini ke Albang. Ini sini. Kayak biasa di kampung-kampung kan jam 10 tutupan. Apa yang mau udah up senang gitu kayak gitu kan. Ya ada. Jadi dia mah terbuka sampai gitu. Untuk Mangkal tadi dia gitu. Mangkalan. Mangkal eta ojek. Bukan mau kawin. Selamat Jam. Berkumpul. kalau itu tuh motif kadernya apa dari kader HMI apa mengundang Ustaz Dari kami. oh dari kami Kader HMI sih. Iya. Dari kami Senior, yang di situ Kami. bukan Oh, kami. Oh, alumni HMI, dari alumni HMI. Oh, iya. Jadwal Tidak tiga. Gini paling terakhir gitu dari saya sendiri. Kan kita tahu bahwasanya aktor politik kebanyakan dari HMI kan tadi Anies lah apa. Berarti kan kita bisa menyimpulkan bahwasanya si HMI ini bisa menciptakan kader yang berkualitas dan menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan kan. Berarti di LK sendiri itu ada nggak sih? Ada apa ilmu-ilmu yang nggak ada kan ya? Itu masih seiring berjalannya proses kader sih. Tapi berarti HM itu walaupun nggak ada itunya, tapi mungkin lebih ke dinamika di luarnya kan. Si orang ini tuh memanfaatkan ilmu-ilmu dari HMI untuk ya itulah bekerja sama ataupun berproses menjadi orang yang bisa menduduki jabatan politik. Jadi sudah tersirat bahwa sana proses pengkaderan di HMI itu menghasilkan orang-orang yang banyak bergengsi di nasional gitu. hanya ikut dulu satu Jadi sudah terbukti lah gitu. Jaringan sih itu. Kan Ahmadi orang. Seperti ya pengusaha masih anak singkong, saha sih? Jun, si anak singkong punya Trans, Khairul Tanjung, itu ada HMI yang punya Trans Studio, Transmart dan lain-lain. Sudah mau Trans Studio, di Tasik Merabu banyak Transcorp lah. Trans Studio dan seterusnya. Tapi nggak ada ya, benar atau nggak ada sama sekali. LK2 udah masih aja parah dulu. Itu proses kasih jenjang training di LK3, LK1, Sama promosinya. LK2, LK3, LK1 mah basic, LK2 intermediate, LK3 advance. Itu untuk mencetak pemimpin. Cetak. Makanya sudah dirumuskan kurikulumnya gitu bahwa sana LK1 teh hanya sebatas ya, LK2 diperuntukkan untuk kader apa, LK3 diperuntukkan apa gitu. Jadi sudah disiapkan gitu. kalau HM itu kegiatannya ngapain aja? Kajian
kajian insya Allah. Makanan kayaknya kajiannya bukan keislaman aja tapi ke Indonesia apa gitu. Iya bodoh. Dikira ngaji ya. Kajian kan ngaji. Mengkaji. Ahli pengajian dia. di sini meledakan kok ini kan Tuh lah. Someone si Ridwan parah. Yang saya lihat di kalau fisik itu ini banyak itu keluar kalau ikut HMI gitu. Kalau menurut saya ya, soalnya banyak ya tadi SNH di pemerintah gitu. Rugi sih kalau kata saya kalau fisik nggak ikut itu HMI itu Pasti. banyak relasi. Apalagi kalau misalkan teman-teman dari orang Tasik gitu. Wah. Saya orang sampai Banjar. orang ngayakkan anu Jadi sampai banyak Banjar. Banjar juga ada HMI. Ada, tapi saya nggak tahu di mana. Cabangnya di Sutsen Iya, Maka dari itu. Iya. Nggak tahu. Iya, makanya ikutan aja. Iya, makanya ikutan di sini. Iya. Lumayan ngetokan KPU Bawaslu kan suka orang wae nah keceton teh. Apa coba ruginya El? Nggak ada ya. Nggak ada ruginya. Cari jodoh bisa ya banyak. Banyak. Sama si Apem ntar. Mau ngasih akses lah. udah akses ke HMI. Udah. Gak pakai di Bawaslu kan ya. Contoh ya, contoh ya. Bukti konkret ya tuh ya. Dengan penuh perjuangan aja. Meskipun akses mudah ya. Nah, ya Tapi banyak gitu ya orang-orang yang masuk HMI cuma memanfaatkan jaringannya aja, kayak relasi, kayak mau ke dinas-dinas dia misal mau kenal sama ini memanfaatkannya di jalur HMI. Banyak sih. Tapi nggak apa-apa gitu, ada kayak gitu. Kalau masih wajar mah nggak apa-apa. Kalau misalkan udah ini memanfaatkan kepribadian dia sendiri terus ini kadang langsung di-cut sih sama Itu mah kurang ajar juga maksudnya. Bukan masih wajib. Kemudahan itu. ada sih contoh. Ada. Ada sih. Ada contoh. Siapa tuh? Yang nggak usah di-spill atuh. Pokoknya Nggak usah di-spill. mantan presmax itu sih nggak bisa saya sebutin. Oh. Dia memanfaatkan jaringan HMI ke Bandung, ke sana, mana-mana, Jogja, langsung karena udah salah ini langsung di-cut sih jaringan. Jadi people like itu aja. Tadi kan tes mau usil. Siapa? Enggak. Tahun berapa? Dia nggak tahu. Kalau sekarang gimana tuh di politik kampus HMI? Untuk di kampus kita bagi-bagi tugas sih. Enggak politik lah, politik di kampus di BEM atau BLM Ini sih masih di UNIF. jalan. Enggak maksudnya ada gak anak HMI di BEM BLM UNIF? Ada. Kalau di UNIF nggak ada. Oh. Kalau di fakultas ada fakultas. Kalau di UNIF kan nggak ada. Ada Ayu. Ayo. Kamu kondisi sepil Ini tuh pacarnya tuh, ini tuh. Enggak mau. Siap. Ayo Wan LK1-an. Hewan. LK satuan pokoknya. Alhamdulillah nggak bisa memaksa sih untuk ikut. Saya juga waktu itu kan di sini baru LK1 itu masuk semester 4, tinggal di sini dari semester 1 akhir. Nggak dipaksa sama senior untuk ikut LK1. Dia mengikuti hati nurani kita. Hidayah. Kalau nggak mau sampai akhir juga nggak apa-apa. Karena kemanusiaan tetap eta namanya. Jadi menjunjung kemanusiaan. Merdeka Kemanusiaan. mahasiswa Itu Habib teh asli mana tuh? Lampung. Oh Lampung. Ntar ya mau hidup ini dulu. Ya. Kaji. Ini dia. Irwan, LK Hidi. Makasih. Ntar gak bisa main dong.
Malam bro di sini mah. Merdeka. Kan merdeka. Merdeka. Gimana aku mau diantar-antar apa? Karena jangan banyak masanya. Ini kan Bisa wae. tenang. Udahnya jawabannya.